Aduh, gimana ini ide produknya? Mana deadline-nya minggu depan lagi, tapi kita masih mentok. Tugasnya harus unik tapi juga harus kreatif. Iya nih, udah coba brainstorming juga, tapi idenya itu aja. Pengennya sih yang kekinian, yang relate sama anak-anak muda. Santai aja guys, ide itu bisa datang kapan aja. Percaya deh sama kekuatan FYP. Tiara, kita lagi serius. Kamu dari tadi asik sendiri. Iya, bentar lagi juga dapat ide kok. Kalau kita bikin produk digital, biayanya besar dan waktunya mepet. Kita harus cari sesuatu yang biayanya kecil tapi potensinya besar. Kira-kira apa yang cocok? Lihat deh, ini FYP aku isinya live thrifting semua. Seru banget kayaknya. Live thrifting, jualan baju bekas gitu. Iya, baju bekas, tapi masih yang layak dipakai. Viewers dan komennya juga banyak. Harganya lumayan oke. Gimana kalau kita coba itu? Kan kita banyak baju bagus. Ide bagus tuh, kan thrifting sekarang juga lagi tren ya. Bisa berguna sih itu. Kayak mereka bisa bantu deh. Ada apa nih? Kalian lagi pada ngapain guys? Apa kabar? Baik. Anjay. Kalian minggu ini sibuk nggak? Kebetulan kami berempat lagi free sih. Free aja sih. Kenapa emangnya ada apa? Ini kami kebetulan mau bikin usaha thrifting nih lewat live TikTok. Bisa bantuin nggak kira-kira? Dong. Boleh banget. Kan kita jagonya ya. Iya. Si Tenta ini biasa live guys. Cuman marketing kita aja kan? Iya. Oke, kalau gitu besok kita siap live ya. Ya. Oke. Besok itu kan? Ya. Sebentar. Kita kan mau bikin live TikTok. Kalau misalkan toko nggak ada logonya nggak absurd dong. Gimana kalau gue yang buat logonya? Miftah buat logo, terus sama maknanya juga biar branding kita tuh naik gitu. Nanti ada visualnya. Iya. Nah bagus, jadi kita siapin dulu konsepnya dan buat nama toko dan logonya. Ya. Nah, kebetulan semuanya udah terstruktur kan. Besok kita kembali lagi ke sini, kita omongin lagi detailnya dan nulis barang-barang apa aja yang bakal kita jual. Ya, boleh. Itu aja kan? Iya. Kembali kan? Ya, lagi ya. Nama bisnis kita jadinya Montrif. Iya, itu udah gabungan dari nama gugus kita dan usaha kita. Simpel tapi jelas. Oke, aku setuju. Sekarang logonya gimana? Gue udah bikin beberapa opsi. Gimana kalau kita bikin yang simpel aja? Inisial nama toko, terus kita kasih sentuhan vintage-nya aja sedikit. Boleh tuh. Nih, aku belakangmu. Nasi dong, kok bisa ada kayak itu? Nih, gua cari ide yang bisa mewakili konsep thrift store kita, yaitu fashion yang berkualitas dan ramah lingkungan. Oh, berarti nggak salah nggak ya? Ya, jelas. Gua riset dulu dari awal, dari warna, bentuk, sama simbolnya. Nih, logonya bebasin ya. Yang pertama itu ada huruf M. Huruf M itu mengacu pada huruf awal toko kita. Namanya Montrif. Setuju? Setuju. Nah, yang kedua ada tipografi yang elegan. Bentuk huruf dibuat dengan gaya serif melengkung yang memberikan kesan klasik dan artistik. Cocok banget nih buat usaha kita thrifting yang sering mengangkat nilai barang lama menjadi bergaya kembali. Keren. Ada, ini kan logonya warna emas nih. Warna emas itu melambangkan nilai kualitas dan keistimewaan barang yang dijual. Walaupun barang thrifting, tapi barang thrifting itu adalah pre-loved, tetap memiliki value yang lumayan tinggi. Lalu ada lengkungan pada di atas kombinasi nih. Oh iya. Nih, jadi itu adalah kombinasi dari bentuk hanger atau jemuran. Oke. Lalu ada namanya, di sini kan ada bintang nih. Nah, itu menyimbolkan kilau, temuan istimewa dan kejutan yang pembeli dapatkan saat thrifting. Nah, terus terakhir itu gua ngasih sentuhan 3 dimensi di logo. Itu memberikan dimensinya tuh biar modern, biar brand nggak terkesan banget jadulnya lah, tapi melainkan kombinasi klasik modern. Terus analisis SWOT kita gimana guys? Untuk memastikan bisnis ini berjalan dengan baik, ini hasil analisis SWOT kita kemarin. Yang pertama, ada kekuatan atau strengths. Produk kita unik, memiliki nilai keberlanjutan.
dan harga yang terjangkau. Kita juga memiliki tim yang kompak dan juga memiliki passion di bidang ini. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness, kualitas produk yang tidak konsisten dan bisa saja terdapat noda atau kerusakan pada pakaian. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Pasar thrifting di Indonesia terus berkembang pesat. Kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berkelanjutan juga semakin meningkat. Dan yang keempat adalah ancaman atau threats. Persaingan dari toko thrifting online yang lebih dulu eksis dan adanya stigma negatif dari beberapa kalangan terkait pakaian bekas. Industri fashion modern menghasilkan banyak limbah dan kita ingin menjadi jawaban dari masalah tersebut. Kita percaya thrifting adalah gerakan yang mengajak kita untuk berkonsumsi lebih sadar dan berkelanjutan. Kita melihat setiap pakaian punya ceritanya sendiri. Dengan membeli barang thrifting, kita tidak hanya mendapatkan gaya yang unik, tapi kita ikut mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Dari analisis ini, kita merumuskan masalah yang ingin kita selesaikan, yaitu bagaimana cara mengurangi limbah tekstil dari industri fast fashion dan memberikan akses fashion yang stylish, terjangkau, dan berkualitas bagi semua orang melalui platform yang terpercaya. Halo semuanya, kembali lagi sama kita Montrip. Di live kali ini kita itu mau cuci kuda. Kita mau Saya berapa? 20.000. Kita mau itu guys, mau preload baju-baju yang masih bagus start from 20.000 aja. Dan layak dipakai. Iya, ini masih layak dipakai banget. Jadi kalian kalau misalkan mau di spill yang mana boleh banget nih. Ya, ini buat teman-teman. Ya. Kak, visi-misi kalian buat usaha thrift kayak gini gimana sih? Kasih pandangan gue. Oke, untuk visi misi karena kita lagi live nanti visi misinya di akhir video streaming kita ya guys. Oke, boleh. Coba dong jelasin manfaat usaha thriftingnya ini. Oh, jadi nanti video visi misi, manfaat dan lain-lainnya itu kita bikin terpisah atau enggak di akhir video live ini. Atau bisa nanti di akun kita, cek saja @montrip. Boleh. Terima kasih tadi yang udah nonton live-nya, yang udah cek. Oh, apalagi terima kasih banyak. Ya, thank you. Bye. Jadi itulah gambaran dari startup kami, Montrip. Ini bukan tentang jual beli pakaian bekas saja, tapi ini adalah gerakan untuk fashion yang lebih sadar, lebih kreatif, dan lebih berkelanjutan. Kami juga memiliki visi, yaitu menjadi pilihan utama bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan fashion yang stylish, terjangkau, dan ramah lingkungan melalui produk thrift berkualitas. Kami juga memiliki misi, yaitu 1. Menyediakan pakaian thrift yang berkualitas tinggi dan terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa. Yang kedua, mengedukasi mahasiswa tentang ekonomi sirkular dan pentingnya mengurangi limbah. Dan yang ketiga adalah berinovasi dalam pemasaran kreatif, seperti melalui media sosial, live shopping, dan berkolaborasi dengan komunitas kampus. Manfaat usaha kami ini yaitu menambah penghasilan tambahan, bisa membantu membayar kebutuhan kuliah tanpa harus bergantung pada orang tua, dan juga bisa mendapatkan pengalaman bisnis sejak di bangku kuliah. Kami berharap Montrip bisa menjadi pionir dalam industri fashion thrift di Indonesia, yang mengedukasi masyarakat untuk memilih fashion yang ramah lingkungan. Mari bersama-sama mewujudkan fashion yang lebih bertanggung jawab. Thrifting itu keren dan kita bisa menjadi bagian dari perubahan itu.